Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Angel, salam sehat buat teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Ya, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, video ini akan menjelaskan sedikit tentang work profile ataupun kurikulum vitae ya, yang saya miliki. Nah, dapat teman-teman lihat pada tampilan ini, nama lengkap saya adalah Insinyur Basaruddin ST MT MSc ya. Kenapa saya menuliskan gelar di nama saya di sini? Nanti akan saya jelaskan ya. Saya mendapatkan gelar ini itu dari mana saja gitu. Meskipun informasi tersebut sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi video ini akan lebih menjelaskan kembali. Nah, dari tampilan ini dapat teman-teman lihat saya yang bertopi putih di sini ya, bersama rekan saya sedang membahas sebuah konstruksi di tempat saya bekerja seperti itu. Nah, terkait gelar yang saya peroleh ya, tadi saya menyebutkan saya memiliki gelar ST yang saya dapat di Universitas Andalas ya, dan gelar MT saya peroleh di Institut Teknologi Bandung, MSc saya peroleh di National Taiwan University of Science and Technology, dan yang terakhir gelar yang saya peroleh yaitu insinyur yang saya peroleh dari program profesi insinyur Universitas Mula Warman. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, di tahun 2013 setelah saya selesai menempuh gelar MT dan MSc, saya langsung bekerja di sebuah perusahaan konsultan ya, disebut dengan Lapi Ganesha Tama Consulting. Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran ataupun wawasan terkait perencanaan ya, baik perencanaan tahun bertulang, baja, struktur baja ataupun tempat tegang ya. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat selama kurang lebih 2 tahun ya, dimana di tahun 2015 saya memutuskan untuk memilih karir sebagai dosen ya, teknik sipil di sebuah kampus baru di Balikpapan disebut dengan Institut Teknologi Kalimantan, dan bidang yang saya pilih untuk teknik sipil adalah bidang struktur atau rekayasa struktur. Nah, itu juga saya memiliki moto hidup ya, jangan pernah diatur oleh lingkungan, tapi kitalah yang mengatur lingkungan kita sendiri. Artinya apa? Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita harus punya prinsip ya, terutama prinsip yang bersifat baik. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di tahun 2013 hingga 2015 saya ditunjuk sebagai tenaga ahli struktur oleh perusahaan Lapi Ganesha Tama ya, dan beberapa proyek yang saya ikuti yaitu proyek LRT ya, yang sekarang ada di Jakarta. Nah, itu juga ada proyek APMS Automatic People Mover System yang direncanakan dibangun di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dan itu juga saya pernah ikut menjadi pengawas seperti itu di pekerjaan perkuatan gedung showroom Auto 2000 di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Ini adalah beberapa pengalaman yang saya peroleh gitu ya. Tidak hanya ini, banyak pengalaman yang saya peroleh ketika saya bekerja sebagai tenaga ahli ya di Lapi Ganesha Tama Consulting ya, ITB. Nah, setelah 2015 bulan Agustus lebih tepatnya ya, hingga sekarang saya sesuai dengan keputusan rektor ditunjuk sebagai dosen ya di program studi teknik sipil bidang rekayasa struktur, di mana secara garis besar dosen memiliki tugas untuk melakukan pendidikan dan
pengajaran, selanjutnya penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat sedikit profil saya, teman-teman bisa lihat di website ya, ce.itk.ac.id. Ini adalah profil ya tentang saya ya. Di sini ada informasi terkait keahlian, minat penelitian, publikasi, proyek, dan pengalaman kerja. Nah, jadi ini adalah informasi sedikit ya yang bisa diakses secara bebas ya bagi teman-teman yang ingin mengakses. Silakan klik website ini ya. Nah, sebagai dosen tadi saya tugas utama adalah melakukan pendidikan dan pengajaran. Nah, mata kuliah apa yang saya ajar ya? Ada beberapa mata kuliah yang sering saya ajar di program studi Teknik Sipil ITK. Yang pertama adalah struktur statis tertentu ya. Ini merupakan mata kuliah dasar pada program studi Teknik Sipil pada umumnya. Terus selanjutnya ada mekanika bahan ya, dilanjutkan dengan struktur statis tak tentu, dan juga perencanaan beton bertulang, struktur baja, beton prategang, hingga struktur kayu. Jadi bisa saya katakan tadi di awal bahwa bidang yang saya pilih adalah betul-betul terkait rekayasa struktur ya, baik itu beton materialnya, baja, ataupun beton prategang, ataupun kayu ya. Jadi ini merupakan clue sedikit ya tentang materi-materi yang akan saya share di channel saya ini. Jadi seputar topik-topik yang ada di atau yang sedang saya ajar seperti itu. Nah, ini beberapa mata kuliah yang saya ajar. Oke. Nah, terkait pengalaman saya sebagai konsultan individu ya, karena sebagai dosen ya, selain saya melakukan 3 tugas tadi, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat, saya juga ikut dalam istilahnya melakukan perencanaan secara pribadi ya di beberapa proyek yang ada di terutama di Kalimantan Timur ya, Samarinda ataupun Balikpapan. Contohnya ini desain struktur baja. Dalam hal ini fungsinya adalah gudang di PT MHU Vol ya di Samarinda. Terus selanjutnya saya pernah juga membuat konsep pembangunan gedung logistik BUMN di Universitas Pembangunan Veteran ya. Jadi strukturnya yang dianalisa ya, konsepnya untuk mendapatkan dimensi strukturnya seperti apa. Nah, itu yang saya kerjakan. Terus selanjutnya juga ada terminal pariwisata di Banyuwangi ya. Jadi ini saya juga sempat menghitung kekuatan dari struktur utamanya. Selanjutnya yang pernah saya lakukan juga sebagai konsultan pribadi seperti itu, mendesain reklame ya, ricis. Jadi teman-teman kalau yang berada di Balikpapan, kalau lewat Jalan MP Haryono itu pasti ada pelang ricis gitu ya. Nah, waktu itu saya sempat mereview atau mendesain reklamenya ya, sehingga reklamenya bisa tahan terhadap beban yang dia terima, terutama beban angin ya. Terus yang lain ada MHU Call di Samarinda ya, terkait dustnet atau jaring debu ya. Dan ada juga kantornya ya. Nah, jadi saya melakukan analisa terkait kekuatan strukturnya ya. Nah, selanjutnya juga yang saya pernah kerjakan yaitu review desain perbaikan kolom di Pertamina ya. Jadi ini ada sebuah tangki seperti itu ya yang diperkuat dengan struktur baja di sekelilingnya ya seperti ini. Nah, ini saya sempat ikut menghitung kekuatan dari baja tersebut. Terus selanjutnya ada pembangunan SMA Negeri 10
Kota Samarinda. Mungkin teman-teman yang berasal dari Kota Samarinda, saya juga sempat menghitung struktur dari gedung SMA ini, yang meskipun untuk konstruksinya di Samarinda itu masih dalam tahap bertahap ya, atau sedang dalam proses. Nah, ini juga analisa Bursting Dolphin. Bursting Dolphin ini adalah sebuah struktur yang berada di sebuah pelabuhan biasanya ya, pendukung atau struktur yang berguna untuk menahan beban kapal yang ingin bersandar. Nah, ini saya juga sempat menghitung kapasitas dari struktur Bursting Dolphin tersebut. Nah, jadi terkait dengan pengalaman saya ya, ataupun pekerjaan saya, bisa disimpulkan bahwa saya adalah dosen teknik sipil di sebuah kampus, yaitu Institut Teknologi Kalimantan ya, dari tahun 2015 hingga sekarang ya. Alhamdulillah saya masih berprofesi sebagai dosen. Terkait perencanaan yang saya mau lakukan di luar kesibukan saya sebagai dosen, itu adalah sebuah perencanaan yang sifatnya pribadi ya, atau freelance bahasa kerennya. Nah, mungkin itu saja video saya pada kesempatan ini ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan, yang tidak ada niat ria atau sombong, tapi hanya ingin memberikan informasi sedikit saja ya, sehingga teman-teman yakin bahwa channel ini memang berkualitas dan mempunyai manfaat seperti itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Salam engineer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.